Feedbacknya Balmon Kagura ternyata ini dimainkan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Bahkan Sebagai kemarin sempat yang OP banget Balmon dijadiin rebutan. Iya. Dan kali ini bakal dipakai kembali oleh seorang Boots, bukan Boots. cewek. Oh, Dan kita bakal untung. lihat ini permainan dari tim Aura Fire Cloud sang tuan Hyper. rumah. Akankah tim Aura mampu menangkan pertandingan ini ataukah dari tim Onyx Esports yang akan memastikan dirinya menginjak ke peringkat yang lebih tinggi? Alright, langsung aja kita masuk di game kedua match kedua game pertama. Yes, betul banget sekali. Tapi kali ini Kira dan juga Boots masih berada di sisi offlaner yang sama. Berlawan seorang cewek, Kira bakal mengganggu pergerakan untuk seorang cewek, sedangkan Boots bakal bertemu dengan seorang fans Tigio. Benar sekali, ada Drian yang sudah mulai terkena abyssal trap di sana. Dan Hype dengan buff purple-nya masih cukup aman sekali, belum ada gangguan yang signifikan dilakukan oleh Onyx Esports. Ya, bukan hanya itu aja. Hai juga lebih untung dari segi rotasinya, dia sudah berhasil mendapatkan Little Wanderer, Purple Buff, dan langsung menuju ke arah Red Buff. Cewek sudah melakukan rotasi kali ini. Yang diajar adalah seorang Fast Rock, tapi cewek terkena damage. Never Night gak berhasil dilakukan oleh seorang cewek terhadap seorang Fast Rock. Ya, cukup mengerikan juga dengan ada Digi di sini ya. Kalau misalnya menurut aku, Digi ini pasti bakal ngerepotin banget bagi tim Onyx Esports. Karena dengan kita tahu banyak sekali hero CC yang dimiliki oleh tim Onyx Esports, tentunya akan menjadi kendala tersendiri. Tapi fans kali ini harus mundur. Lihat ada Keyboy di sana bersama dengan suara saat coba dihajar, gak ada, gak mau lebih. Godiva dengan stikernya berhasil mentaunting dan Sans Retribution mengamankan gold buff di arah bottom lane. Yes, sudah mulai keluar yang dilakukan oleh seorang Sans. Mountain Shocker untuk melihat vision dari tim Aura Fire. Kali ini dari midnya sudah ada Funstrong dan juga High. Sementara dari Sans mencoba untuk melakukan cicil-menyicil ke arah Godivanya. Yang udah cukup sekarang. Cicil mencicil terhadap Godivanya dan Hai melakukan rotasi lagi karena mid lane 3 player dari tim Onyx Esports benar-benar menjaga pergerakan dari Sans. Seperti mereka sadar kalau saat ini butuh di take it. Saat ini butuh dijaga. Di arah top lane ada pertandingan 2 versus 1 seperti ada Sas mendapat sedikit space create yang dibuat oleh seorang Benedetta di arah top lane, bahkan menuju ke arah Turtle. Cewek dengan execute yang berhasil mendapatkan satu buff blood. Yes, disusul juga dengan ceweknya harus menghilang dan kali ini High. Wow. Harus high and dry. Wow. Hai. Di arah mid lane langsung saja di pertengahan hingga overturn dan kita nggak melihat apa yang terjadi di sana, langsung ditumbangin oleh seorang Drian. Iya, bener banget. Dan kali ini dari San sendiri sudah mengamankan Turtle yang pertama di line of down di menit 2:30 detik ini. San sepertinya udah mulai mendapatkan beberapa momentum-momentum bagus untuk tim Onyx Esports. Oke, langsung aja Registrum ke arah depan. Boots masih bisa bertahan, masih bisa berhasil, dan Fans juga bisa dibilang lebih unggul dibanding seorang Boots. Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau dari XP sebenarnya agak lebih diunggulkan oleh Boots ya, Oji. Kalau dari segi XP-nya. Ya, Mountain Shocker telah dibuka. Vision dari tim Onyx Esports sudah bisa melihat keberadaan dari tim Aura Fire. Tapi di arah top lane, cewek juga nggak bisa terlalu terburu-buru. Sam sudah punya Swift Boots kali ini. Cewek menang satu level atas seorang Kira. Tapi ketika cewek salah pergerakan sedikit saja, dia bisa dilempar di ejector langsung ke arah turret dan bahkan unstoppable force-nya bakal bisa menumbangkan dia. Iya, sebentar itu ada Keyboy yang coba masuk ke arah Kiranya tapi belum mau terlalu mengambil komitmen ke arah Kira. Tapi kali ini sudah mulai ada serangan dilakukan oleh Keyboy. Way of Dragon dilakukan ke arah Kira di sana. Sepertinya gak bakal bisa selamat dan Keyboy masih ada flicker save the day. Gak bisa. Repnya. Ternyata flicker gak save the day. Kali ini di arah top lane ada Godiva dan juga Fansro memilih untuk mundur dari seorang Sans karena dia bakal coba fokus untuk farming terlebih dahulu. Cewek ditukar dengan Keyboy antara Kira. Ini adalah pertukaran cukup baik dan bahkan dengan pressure dilakukan seorang cewek di arah top lane membuat Kira tertinggal cukup jauh, masih level 5, sedangkan dari seorang cewek sudah level 6 dan item yang kita lihat langsung brute force first item ternyata. Aku nggak expect banget dia nggak bikin langsung ke Bloodlust karena dia lagi winning condition banget dan dengan 2 kill tadi. Iya, sementara itu dari cewek sudah menambahkan serangan yang bertubi-tubi dari Selena juga seorang jauh head ya dari Keira tadi di top lane. Iya, flash shot berhasil mendapatkan satu poin di arah top lane. Meanwhile, ceweknya harus tumbang. Tapi ini it's okay. The Wave Dragon langsung ke arah seorang Godiva langsung keluarin Time Journey is back. Tapi ternyata flame shot lagi dan lagi dari seorang dia masih menumbangkan seorang Godiva. Langsung menuju ke arah Turtle yang takut air dari Fan. Sudah berada di garis depan. Apakah akan ada Raging Sensor? Ada Hai juga. Langsung ke arah belakang dan berhasil diamankan dengan satu bar retribution. Fan di depan sana ada Hai. What are you doing?
Satu buah Giga Overton kali ini tumbangkan menuju ke arah belakang dari Sans masih mau lebih karena Godiva. Karena tahu Godiva nggak ada time journey di sana. Benar banget, Kiboy coba mengejar seorang Fanstrong di sana tapi belum bisa mendapatkan targetnya kali ini. Dan kali ini Sansnya mencoba untuk menyerang Godivanya yang tanpa ada ampun. Masih ada Aegis untuk berpulang dan tentunya Rico manja dikeluarkan oleh Godiva. Oke, Aige sudah harus keluar dan player gold lagi-lagi cewek ketika megang Benedetta. Dia selalu memegang top gold di arah top lane kali ini. Tapi coba menggarap satu demi satu. Keira udah sakit damage dari seorang cewek. Di sini uniknya Hike langsung menjadikan Thought Boots ya Oji. Dimana sebenarnya dari Thought Boots itu kan untuk magical defense. Tapi kalau dari tim Onyx Esports sendiri sebenarnya magic attack-nya itu hanya dari seorang Drian. Nggak masalahnya, dia Lebih ke udah respect gak sih? masalahnya lebih ke arah 2 kali tertumbang kan, masa kita masih nggak bikin Tough Boots itu agak sedikit blunder sih kalau menurut gua. Oke. Dia lebih ke arah respect seperti kata Bung KB bilang 2 kali dan dia nggak mau ketiga kalinya. Tadi sebelum dia Blazing Duet bahkan sudah ditumbangin sama Drian. Oke, itu alasan yang sangat make sense sekali. Dan kita lihat sekarang Hike masih mencoba untuk melakukan jungle terlebih dahulu. Di sana sudah ada Sans yang menunggu bersama dengan Kiboy yang segera mau open map ke arah Hike ataupun juga Fanstrong di situ. Oh, meanwhile dari bottom lane dari seorang Benedetta mengganggu pergerakan seorang fans kali ini. Lihat di gating, digocek kiri kanan. Nine of Nice flash dash demi dash dikeluarkan. Fansnya bahkan seperempat darah cewek mengungguli posisi di 2 lane yang berbeda. Luar biasa banget pergerakan dari cewek ini. Dia benar-benar rotasi dari top sampai bottom lane. Dan dua-duanya dimenangkan oleh dia loh lane-nya. Yes. Ngeri. Makanya bahkan lane di arah bottom lane terlebih dahulu yang diamankan oleh seorang cewek karena di sini fansnya nggak punya kekuatan untuk menghantam, tapi Fastro bakal jadi pilihan. Dan final blow karena seorang high dash dikeluarkan, belum ada yang sekali dikeluarkan dan bahkan Godiva yang menjadi pilihan. Maka menjadi telur lagi, Kiboy masih bisa selamat dan flash out. Dengan kali tiganya Fast harus ditumbangin kali ini. Sehingga Overton yang cukup baik. Meanwhile di arah bottom lane Fastro akan bisa berbuat banyak, akan bisa pulang mau jadi goyang. Satu hit terakhir, killing spree-nya aktif dan gak jadi tumbang. Bener banget, Sansnya luar biasa banget. Kalau menurut Profesor KB, apa yang terjadi tadi, Boris? Tadi aku sempat satu hal sepersekian detik ketika tadi kita melihat fans yang ingin melakukan stand guard. Ternyata langsung di cancel sama Drian. Dia Iya. langsung yang Overton pas barengan sama payungnya. Ngasih efek knockback dan meng-cancel satu heal yang sebenarnya bisa buying time untuk Aura Fire. Tapi ternyata di cancel, langsung bisa di zoning out, dan itu zoning out yang sangat mahal. Kenapa? Karena bayarannya adalah semua source skill ultimate yang sudah dikeluarkan dari masing-masing tim. Oh, benar banget. 22.000 gold yang dimiliki tim Onyx Esports membuat Sans mendapatkan Blast of Despair di menit yang ke-7. Kira harus mengcover permainan dari tim seorang High. Godiva di depan sana akan menjadi burung, ditendang begitu saja. Maka Turtle lagi dan lagi. Onyx Esports mendominasi dengan Turtle-nya, Gio. Iya bener banget, tambah pundi gold dan kayak ini semuanya ejector dikeluarkan ke arah Kiboy di belakang sana. Dikeluarkan juga seorang fans yang mencoba untuk lompat ke depan tapi masih Oke, gak final bisa blow ke arah selamat. belakang, double kill dapatkan High juga arah belakang, flash shot. Lagi dan lagi dari seorang Rian masih mau lebih dari cewek. Keira di sini balik kembali dari seorang Kiboy. Mau coba untuk melakukan reset tapi gak ada flickernya dan bahkan Keira bakal coba digabrak oleh seorang Boots. Boots sudah gak menunggu teammate lagi, milih untuk mundur terlebih dahulu dari tim Onyx Esports. Bener banget, dan kayak ini bener-bener dari seorang tim Onyx Esports. Luar biasa banget, overpower, dan kali ini Sas menjadi target. Menargetkan Godiva yang gak bisa pula, masih bisa ternyata killing spree didapatkan oleh Sas. Mencoba untuk di backup oleh Keira tapi Keiranya gak mau ngambil resiko terlalu lebih. Alright. Ini Onyx Esports nih udah mendapatkan 13 poin kill. Dan bahkan Aura Fire. Mereka harus benar-benar mendisiplinin laningnya dulu. Mereka nggak bisa team fight seperti itu. Dan ini adalah head to head antara Fanson dan juga Drian. Dengan KDA 10.3 Drian berada di posisi kedua overall di tim MPL season yang ke-7. Oh keren banget ya, 10,3 ini tinggi banget loh. Dan banding dengan Gak remedial dia. iya, gak remedial. Tapi kalau misalkan melihat ngomongin masalah KDA, kalau dari team fight emang Drian ini salah satu support yang paling sering nempel banget sama either dia side lanernya atau sama Kiboy-nya. Oke, bahkan di sini cewek lebih memilih untuk mendapatkan Malefic Roar. Dia pengen mencabik-cabik siapapun itu yang ada di garis depan. Yes. Di sini fans juga nggak bisa terlalu barbar seperti game seperti di early game di arah bottom lane. Dan take time kali ini meskipun debut di MPL ID Season 7
Onyx Keyboy telah memperkuat Onyx Esports di MPL ID Season 5 sebagai sub dari Psycho. Iya, sekarang Psycho sudah berpindah ke hierarki ya. Berarti Hoshi. Iya, dan kali ini kita lihat sudah mulai Motoshopper dikeluarkan oleh seorang Oke. Sansana untuk melihat vision yang dilakukan Keyboy udah oleh punya kali ini flicker, apakah bakal coba di freestyle dulu bos? Enggak, recall dulu bosku. Tas kalau kata Bung Cornet ya. Iya. Dan Keyboy masih mencoba untuk mencari momentum, membuka vision, nge-caving. Tapi nggak ada sama sekali yang berani untuk mendekat ke arah seorang Keyboy. Meanwhile, daerah top lane, cewek melakukan clearing minion dan berhasil men-cover turretnya. Dibalikan. Satu persatu di dash lagi. Kira gak punya damage dan bakal Babalor terhambat. Sudah diamankan oleh seorang Sang. Cewek solo kill seorang Kira di arah top lane. Meanwhile, di arah Sam Jarni di arah bottom lane. Masih coba dihajar. Keyboy masih ada berikan belakang dan master kill. Diambil oleh seorang Rian. 2 dan bahkan 4 player hilang dari tim Aura Fire. Ini bencana untuk tim Aura Fire. tinggal Tristan Van Armstrong aja yang masih bertahan untuk menjaga base terakhir dari Aura Fire. Ini bahaya banget. Ketika Lordnya udah masuk ke mid lane tentunya, Keyboy, Sans, Trian, cewek semuanya sudah siap untuk menghajar turret terakhir milik Aura Fire. Gila Keyboy-nya dari garis depan. Coba untuk masa dan Genflix Arrow bahkan yang menjadi stikernya. Rian, flash shoot-nya habis memang di seorang Fasor dan dikaprok begitu saja. Dihindari dengan ada satu Garot dan Keyboy. Tas lagi kalau kata Bung Cornet. Benar banget. Curse Helmet juga diamankan oleh seorang Keyboy dan kali ini Lordnya sudah masuk. Untuk Shocker dikeluarkan untuk melihat pergerakan dan membuat lambat lawan-lawannya. Dan kali ini Final Goal dikeluarkan juga untuk seorang ceweknya. Fast masih bisa bertahan tentunya. Dan udah mulai masuk ke arah base-nya kali ini dan lihat Flaming Soul dan ternyata Blazing West yang bunga 15 miliar harus menghilangi semuanya. Onyx Esports gak mau terlalu lama